Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rofiatul Nurul Isma dan Vina Saida Akila akan mempresentasikan PPT yang berjudul Alam Semesta, Tata Surya, dan Cahaya Pesawat Sederhana. A. Alam semesta atau sering juga disebut jagat raya adalah ruang yang sangat luas di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. 1. Teori tentang pembentukan alam semesta. A. Teori Big Bang. B. Teori keadaan tetap. C. Teori osilasi. A. Teori Big Bang. Model kosmologis utama yang menjelaskan bagaimana alam semesta bermula sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari kondisi awal yang sangat padat dan panas, kemudian mengembang dengan cepat dan terus mendingin hingga membentuk suatu materi, energi, ruang, dan waktu seperti yang kita kenal sekarang. B. Teori keadaan tetap. Teori ini diutarakan oleh Frank Hoyle, Bentley, dan Gould. Alam semesta ini selamanya ada dan tetap ada, atau dengan kata lain alam semesta tidak pernah bermula dan tidak akan berakhir. C. Teori osilasi. Teori ini menjelaskan bahwa sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau Big Bang. 2. Galaksi. Kumpulan dari bintang-bintang di alam semesta. Galaksi Bumi dengan Matahari sebagai salah satu anggotanya dinamakan Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar dengan diameter sekitar 80 tahun cahaya atau satuan cahaya 9,46 triliun kilometer. Edwin Hubble 1926 mengelompokkan galaksi ke dalam 3 bentuk, yakni 1. Galaksi eliptik, 2. Galaksi spiral, 3. Galaksi tidak beraturan. Galaksi eliptik yaitu sistem klasifikasi Hubble membedakan galaksi eliptik berdasarkan tingkat keelipsannya dari EO yang hampir berupa lingkaran hingga E7 yang sangat lonjong. Galaksi tersebut memiliki bentuk dasar elipsoid sehingga tampak elips dari berbagai sudut pandang. Galaksi ini tipe tampak memiliki sedikit struktur dan sedikit materi antar bintang, sehingga galaksi tersebut memiliki sedikit gugus terbuka dan laju pembentukan bintang yang lambat. B. Galaksi spiral. Galaksi berbentuk spiral berotasi dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan galaksi bentuk lainnya. Kecepatan berotasi galaksi inilah yang menyebabkan galaksi spiral berbentuk pipih. Besar kecilnya kecepatan rotasi galaksi bergantung pada massa galaksi tersebut. C. Galaksi tidak beraturan. Galaksi ini tidak simetris dan tidak memiliki bentuk khusus. Anggota dari galaksi ini adalah bintang-bintang tua dan muda. Contoh dari galaksi tipe ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Bentuk-bentuk galaksi seperti gambar 5.1 di bawah ini bisa dilihat. 3. Evolusi alam semesta. Dari gambar 5.2 di atas menjelaskan bahwa alam semesta pun terus mengembang hingga saat ini. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Fase terawal dentuman besar penuh dengan spekulasi. Model yang paling umumnya digunakan mengatakan bahwa alam semesta terisi secara homogen dan isotropis dengan rapatan energi yang sangat tinggi, tekanan dan temperatur yang sangat besar, dan dengan cepat mengembang dan mendingin. 4. Gaya-gaya fundamental dalam alam. Gaya kuat, gaya lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi. A. Gaya kuat.
Sebelumnya telah diuraikan tentang proses pembentukan materi dari partikel elementer ke suatu atom. Semua materi yang ada yang berukuran besar tentu merupakan penyusun utamanya atom. Atom ini mengandung banyak partikel elementer. Gaya kuat agar inti tetap utuh dan merupakan gaya yang paling besar. Gaya berfungsi agar proton dan neutron dalam inti atom tetap di dalamnya. Gaya ini sangat kuat sehingga nyaris menyebabkan proton dan neutron dalam inti saling berkaitan. B. Gaya lemah. Gaya lemah menjaga keseimbangan di dalam atom. Keseimbangan diperlukan agar segala sesuatu tidak tiba-tiba terurai atau memancarkan radiasi berbahaya. Gaya lemah bertanggung jawab atas keseimbangan antara proton dan neutron dalam inti atom. Gaya ini memainkan peran penting dalam keseimbangan inti yang mengandung sejumlah besar neutron dan proton. Sembari keseimbangan ini dijaga, sebuah neutron, bila dibutuhkan, dapat merubah menjadi proton. C. Gaya elektromagnetik. Gaya fundamental di alam semesta yang bekerja antara partikel bermuatan yang merupakan kombinasi dari gaya listrik dan gaya magnet. D. Gaya gravitasi. Satu-satunya gaya yang dapat dirasakan oleh manusia. Gaya gravitasi sesungguhnya disebut gaya tarik massa. Gaya ini paling lemah dibandingkan ketiga gaya lainnya. Namun, karena gaya inilah massa-massa yang sangat besar tarik-menarik. Tabel 5.1. Kekuatan dan daya jangkauan dari 4 gaya fundamental. Gaya gravitasi, kekuatan relatifnya 10⁻³ 39. Jaraknya tak terbatas, partikelnya graviton. Elektromagnetik, kekuatan relatifnya 1/37. Jaraknya tak terbatas. Partikelnya foton. Gaya kuat, kekuatan relatifnya 1. Jaraknya 1/15. Partikelnya gluon. Yang terakhir gaya lemah. Kekuatan relatifnya 1/5, jaraknya 10⁻18, partikelnya W dan Z. 5. Komposisi penyusun alam semesta. 1. Materi gelap atau dark matter. 2. Energi gelap, dark energy. Yang ketiga, atom-atom. A. Materi gelap atau dark matter. Materi ini tidak dapat dideteksi oleh instrumen karena tidak memancarkan atau memantulkan radiasi. Sebab untuk mendeteksi benda-benda langit harus memancarkan radiasi. Spektrum radiasi dari masing-masing benda memberikan karakteristik fisik dari benda tersebut. Beberapa ilmuwan yang mengamati tentang keberadaan dark matter adalah sebagai berikut. 1. Zwincki pada saat ini mengamati pergerakan galaksi-galaksi pada gugus galaksi. Dengan menggunakan spektrograf, Zwincki mengukur kecepatan gerak 7 galaksi anggota gugus ini. Vera Rubin meneliti gerak bintang dan gas di beberapa galaksi di sekitar galaksi Bima Sakti. Dengan menggunakan spektrograf, Rubin mengamati kecepatan gerak bintang-bintang di beberapa bagian dalam sebuah galaksi. B. Energi gelap atau dark energy, suatu bentuk hipotesis dari energi yang mengisi seluruh ruang dan memiliki tekanan negatif yang sangat kuat. Menurut teori relativitas umum, efek dari adanya tekanan negatif secara kualitatif memiliki gaya pada skala besar yang bekerja secara berlawanan terhadap gravitasi atau energi gerak bergerak melawan gaya gravitasi. C. Atom-atom. Sementara itu, materi yang terbuat dari atom-atom yang tersusun dari proton, neutron, elektron, dan proton-neutron yang terbuat dari quark, serta radiasi sebagai manifesto cahaya hanyalah mengisi 4% dari alam semesta kita.
6. Masa depan alam semesta. Menurut Friedman, ada 3 kemungkinan model yang akan terjadi pada alam semesta di masa yang akan datang, yakni sebagai berikut. A. Kemungkinan pertama, alam semesta bersifat tertutup. Kerapatan materi lebih kecil dari kerapatan kritis terjadi jika gaya gravitasi yang dihimpun oleh semua galaksi relatif sangat kuat, sehingga mampu untuk menekuk ruang space menjadi bentuk seperti permukaan sebuah bola. B. Kemungkinan yang kedua, alam semesta berbentuk terbuka dan tak terbatas. Kerapatan materi lebih besar dari kerapatan kritis. Ini disebabkan gaya gravitasi terlalu lemah untuk mengatasi proses pengembangan alam semesta, sehingga alam semesta akan terus-menerus berkembang dengan cepat dan selamanya. Kemungkinan yang ketiga, alam semesta berbentuk datar dan masih mungkin terbatas kerapatan materi atau sama dengan kerapatan kritis. Jika proses pengembangan alam semesta tidak terlalu cepat, namun hanya cukup untuk mengeliminasi gaya gravitasi, sehingga alam semesta berkembang menuju ukuran tertentu dan kecepatan pengembangannya berkurang sedikit demi sedikit menuju nol. B. Tata surya. Tata surya merupakan berbagai benda yang ada di angkasa atau di langit, yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengitarinya, seperti 8 buah planet, 5 planet kerdil, berbagai satelit alami dan buatan, serta jutaan benda angkasa lainnya, seperti meteor, asteroid, dan komet. 1. Teori pembentukan tata surya. A. Teori hipotesa nebula Kan dan Laplace. B. Teori awan debu. C. Teori planetesimal. D. Teori pasang surut gas. A. Teori hipotesa nebula Kan dan Laplace. Model ilmiah termuka yang menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari keruntuhan gravitasi awan, gas, dan debu raksasa, yakni nebula, yang kemudian memipih menjadi cakram protoplanet yang berputar. B. Teori awan debu menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari pemadatan awan gas dan debu yang berputar, di mana partikel di pusat menekan diri, panas, dan pijar membentuk matahari, sementara sisa materi luar membentuk planet dan benda langit lainnya. C. Teori planetesimal. Hipotesis pembentuk tata surya yang menyatakan bahwa planet tersebut dari akumulasi benda-benda kecil bernama planetesimal, yakni gumpalan debu dan batu, yang kemudian saling bertabrakan dan menyatu melalui gravitasi hingga tumbuh menjadi planet. D. Teori pasang surut gas menyatakan bahwa tata surya terbentuk ketika sebuah bintang besar melintas sangat dekat dengan matahari, menyebabkan tarikan gravitasi yang kuat. 2. Pengelompokan tata surya. A. Benda langit. 1. Planet kerdil. 2. Asteroid. 3. Komet. 4. Satelit. 5. Meteor. 6. Awan Oort. 7. Matahari. B. Planet. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. A. Benda langit. 1. Planet kerdil merupakan planet-planet berukuran kecil dan dianggap berbeda dengan planet-planet umumnya karena orbitnya tidak jelas. 2. Asteroid. Benda kecil berbatu dan melatik yang mengorbit matahari, terutama berkumpul di sabu asteroid antara Mars dan Jupiter. 3. Komet. Bola salju kotor yang terdiri dari es, debu, dan batuan mengorbit matahari dalam lintasan elips yang panjang. 4. Satelit. Benda langit mengiring planet. Satelit senantiasa mengiring dan berputar terhadap planet pusatnya.
Gambarnya seperti di bawah ini. 5. Meteor merupakan serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan, yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. 6. Awan Oort, cangkang bola raksasa berisi objek es yang sangat jauh dari matahari. Diperkirakan terletak di tepi tata surya dan menjadi sumber utama komet berperiode panjang. 7. Matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6000 K. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Matahari memiliki ukuran besar 332.830.000 massa bumi. B. Planet. Benda langit yang mengorbit bintang seperti matahari memiliki massa yang cukup untuk membentuk dirinya menjadi bentuk hampir bulat karena gravitasinya sendiri dan telah membersihkan lingkungan di sekitarnya dari objek lain. 1. Merkurius merupakan planet yang berjarak paling dekat dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Diameternya 4.870 km atau sekitar 1/3 diameter bumi. Waktu revolusinya sekitar 88 hari dengan suhu permukaannya 430 Celcius. 2. Venus. Venus dikenal sebagai bintang senja yang terlihat sangat terang karena atmosfernya sangat pekat, karena sebagian besar merupakan karbon dioksida dan awan putih sebagai akibat pembakaran asam sulfat panas. 3. Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup. Bumi merupakan salah satu planet yang di dalamnya terdapat berbagai keindahan dan kelengkapan untuk kehidupan. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Lebih dari 70% bumi merupakan lautan dan sisanya berupa daratan yang permukaannya tidak rata. 4. Mars mempunyai permukaan berupa batuan yang mengandung besi oksida sehingga disebut sebagai planet merah dan mempunyai gunung berapi yang aktif dan kutub es seperti di bumi. 5. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dengan diameter 1.402.860 km dengan massa 1,9 kali 1.027 km dan jarak terhadap matahari sekitar 778 juta kilometer. Revolusinya selama 12 tahun untuk periode rotasinya 9,8 jam. Cincin Jupiter sangat samar karena sebagai 7. Uranus. Ditemukan pada tahun 1781 oleh William Herschel. Planet ini diselimuti oleh kabut tebal yang terdiri atas gas metan. Massa sebesar 8,7 dikali 1025 kg dengan diameter 51.118 km dan jaraknya terhadap matahari 2.870 juta km. Periode revolusinya 84 tahun dan periode rotasinya 17 jam 14 menit. 8. Neptunus.
Jarak planet Neptunus dari matahari kira-kira 4.500 juta kilometer dengan kala revolusi 165 tahun dan kala rotasinya 15 jam 48 menit. Diameter planet ini adalah 49.600 km dengan massa 1,2 dikali 1026 kg dengan planet Neptunus hampir sama dengan planet Uranus sehingga sering disebut planet kembar. Jumlah satelit yang dimiliki adalah 13 buah, diantaranya Triton dan Nereid. Cahaya, energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yang dengan panjang gelombangnya ialah yaitu sekitar 380 sampai 750 nm. Dalam bidang fisika, cahaya yaitu suatu paket partikel yang dikenal dengan foton. Sifat-sifat cahaya ada 3. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya merambat lurus yaitu salah satu sifat dasar cahaya yang menyatakan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus di dalam medium yang seragam atau homogen. Gambarnya bisa lihat di bawah, kan cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Cahaya yang mengenai benda bening tidak membentuk bayangan atau membentuk bayangan, tetapi kabur dan samar. Benda bening juga disebut sebagai tembus pandang. Cahaya yang melewati benda bening dapat merambat cahaya untuk membentuk bayangan. Benda bening yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterimanya, seperti gambar di bawah. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Selain merambat lurus dan menembus benda bening, cahaya juga dapat dipantulkan. Setiap benda umumnya pada permukaannya dapat memantulkan cahaya, meskipun hanya sebagian. Benda yang paling baik dalam memantulkan cahaya adalah cermin. Berdasarkan arah cahaya pantul, pemantulan dibedakan menjadi 2. 1. Pemantulan baur atau difus. 2. Pemantulan teratur. Pemantulan baur atau difus yaitu salah satu sifat dasar cahaya yang menyatakan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus di dalam medium yang seragam atau homogen. 2. Pemantulan teratur. Apabila cahaya pantul teratur menuju ke salah satu arah tertentu, pada pemantulan teratur dapat terjadi seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang rata dan mengkilap. 1. Pemantulan baur atau difus. Beberapa keuntungan sifat pemantulan difus antara lain: 1. Berkas sinar pantul tidak menyilaukan mata sehingga berkesan teduh di mata. 2. Angkasa tampak terang di siang hari karena sinar matahari dipantulkan oleh debu-debu di atmosfer. 3. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar ruang atau tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung ikut menjadi terang. Pemantulan teratur. Berdasarkan arah penyebarannya, berkas cahaya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Berkas cahaya menyebar atau divergen seperti pada gambar 12.6 jika cahaya tersebut menyebar ke beberapa arah. 2. Berkas cahaya mengumpul atau konvergen seperti pada gambar 12.7 jika cahaya tersebut arahnya menyebar dan menuju ke satu titik. 3. Berkas cahaya sejajar jika arah-arah sejajar satu sama lain seperti gambar 12.8. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan jika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya atau dari medium udara ke medium air. Contohnya seperti gambar 12.9. Indeks bias. Perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam satu medium transparan serta mengatur beberapa besar cahaya dibiaskan saat melewati medium tersebut seperti gambar 12.10 pembiasan cahaya. Rumus teks indeks yaitu
N garis bawah 1 sin theta garis bawah 1 sama dengan N garis bawah 2 sin theta garis bawah 2. Maksudnya yaitu N garis bawah 1 yaitu indeks insiden, N garis bawah 2 yaitu indeks refraksi, theta garis bawah 1 yaitu sudut datang, theta garis bawah 2 yaitu sudut refraksi. Cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya memiliki istilah lain yaitu dispersi. Prinsip penguraian cahaya dispersi yaitu suatu penguraian cahaya putih menjadi sebuah cahaya yang mempunyai warna yang bervariasi. Seperti gambar 12.1, cahaya dapat diuraikan yaitu seperti pelangi. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Periskop, 2. Teleskop, 3. Kaleidoskop, yang keempat loop. Periskop yaitu pada awak kapal selam yang berada di kedalaman laut bisa mengamati permukaan laut dengan menggunakan periskop. Periskop ini menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. 2. Teleskop mempunyai sebuah prinsip kerja yang hampir mirip dengan periskop. Teleskop mempunyai dua lensa yang bisa membiaskan sebuah cahaya. 3. Kaleidoskop sebuah mainan yang dibuat menggunakan sebuah cermin. Dengan alat ini kita bisa membuat aneka macam suatu pola yang mengagumkan. 4. Loop. Loop yaitu alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa suatu lensa cembung. Loop ini mempunyai fungsi untuk membantu mata untuk melihat sebuah benda kecil agar tampak besar dan jelas. Cermin, benda yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang dapat datang padanya. Tidak semua cermin berbentuk datar. Ada bentuk lain cermin yaitu cermin yang melengkung keluar dan melengkung ke dalam, cermin cekung dan cermin cembung. Ada 3 macam cermin. 1. Cermin datar, 2. Cermin cekung, 3. Cermin cembung. 1. Cermin datar. Cermin yang permukaan pantulannya datar. Sifat-sifat cermin dalam pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan benda. A. Benda dan bayangan sama besar. B. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. C. Sisi kanan dan sisi kiri bayangan berkebalikan dengan sisi kanan dan sisi kiri benda. D. Bayangan yang berbentuk adalah maya atau semu. Pemantulan pada cermin datar bisa dilihat pada gambar di bawah. Cermin cekung. Cermin yang permukaan pantulannya melengkung ke dalam. Sifat-sifat cermin cekung yaitu bayangan yang terbentuk bisa nyata dan terbalik atau maya, tegak, diperbesar tergantung pada letak benda. B. Bersifat mengumpulkan sinar konvergen. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. A. Sinar datang sejajar sumbu utama. B. Sinar datang melalui titik fokus. C. Sinar datang melalui pusat kelengkungan. Cermin cekung. Sedangkan pembesaran cermin cekung dapat ditemukan dengan rumus M frak H per H sama dengan left frak S per S. Keterangannya yaitu F sama dengan fokus cermin cm atau meter. S sama dengan jarak benda ke cermin cm atau meter. S sama dengan jarak bayangan ke cermin cm atau m. R sama dengan jari-jari cm atau m. H frak sama dengan tinggi bayangan cm atau meter. H sama dengan tinggi benda cm atau meter. M sama dengan perbesaran. Persamaan pemantulan pada cermin cekung rumusannya yaitu frak 1 per S plus frak 1 per S sama dengan frak 1 per F. Cermin cembung. Cermin yang permukaan pantulannya melengkung keluar. Sifat-sifat cermin cembung. A. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperkecil. B. Bersifat memantulkan sinar divergen. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung
A. Sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. B. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui sinar datang. E. Lensa, benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau bidang lengkung dan bidang datar. Lensa ada dua. Satu, lensa cembung. Dua, lensa cekung. Lensa cembung dibedakan menjadi tiga, yaitu biconvex, B. flange convex, C. convex convex. Lensa cekung dibedakan menjadi tiga juga, A. biconvex, B. flange convex, C. convex convex. 1. Lensa cembung. Pembiasaan pada lensa cembung. Sinar yang istimewa lensa cekung. A. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1. B. Sinar yang datang melalui titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. C. Sinar yang melalui titik pusat optik O akan diteruskan, tidak dibiaskan. 2. Lensa cekung. Pembiasan pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan lensa cekung bernilai negatif. A. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. 2. Sinar datang melalui titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat lensa O akan diteruskan. Pesawat sederhana, alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Kekekalan energi dan keuntungan mekanis. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sarojo 2002. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk energi 189 lainnya. Menurut Sarojo 2002, keuntungan mekanik pesawat secara matematis dapat dituliskan seperti yang tertera di bawah ini. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 5. 1. Tuas, 2. katrol, 3. bidang miring, 4. roda berporos, 5. pesawat sederhana pada tubuh manusia. 1. Tuas, pesawat sederhana yang berbentuk batang keras yang dapat memutari suatu titik. Rumusnya F garis bawah K sama dengan D garis bawah B frak D garis bawah K X garis bawah FB. Keterangannya: U titik kuasa, tempat gaya bekerja. B titik beban, tempat beban diletakkan. T titik tumpuh. D garis bawah B lengan beban, jarak B per T. D garis bawah A lengan upaya, jarak A per T. F garis bawah B sama dengan gaya beban. F garis bawah K sama dengan gaya kuasa. Prinsip kerja tuas memperbesar gaya. Dengan gaya yang kecil dapat mengangkat atau memindahkan beban yang berat atau memindahkan benda lebih jauh. Pada tuas berlaku hubungan rumus seperti di bawah. F garis bawah B dikali D garis bawah B sama dengan F garis bawah K dikali D garis bawah K, atau F garis bawah K sama dengan D garis bawah B frak D garis bawah K X garis bawah B. Dengan FB berat beban dan FK gaya kuasa, pengungkit tuas dibedakan menjadi 3. Tuas tipe 1, tuas tipe 2, dan tuas tipe 3. Tuas tipe 1 yaitu tuas dengan susunan T di antara B dan K. Contohnya adalah gunting, kuasa, catu, dan tang. Tuas tipe 2 yaitu tuas dengan susunan B di antara T dan K. Contohnya adalah gerobak dorong, pembuka kaleng, pelubang kertas, dan pemecah kemiri. Tuas tipe 3 yaitu tuas dengan susunan KD1 antara T dan B. Contohnya adalah alat memancing, sapu, lengan bawah kita seperti mengangkat beban.
Tipe-tipe tuas dapat dilihat pada gambar 10.3. Rumusnya yaitu KM sama dengan F garis bawah B frak F garis bawah K, atau KM sama dengan D garis bawah K frak D garis bawah B. 2. Katrol. Pesawat sederhana berputar yang digunakan untuk meringankan, mengangkut, atau menarik benda keras karena dapat mengubah. Macam-macam katrol: A. Katrol tetap, B. Katrol bergerak, C. Katrol majemuk. Katrol tetap yaitu katrol yang porosnya ditempatkan pada tempat yang tepat. Contohnya, rumusnya seperti di bawah. B. Katrol bergerak. Katrol yang dapat bergerak bebas saat digunakan. Rumusnya seperti di bawah. C. Katrol majemuk atau sistem katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol majemuk sering disebut juga dengan sistem katrol. Rumusnya seperti digambar di bawah ini. Bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya, atau bidang datar yang ditempatkan secara miring. Roda berporos. Menurut Davis 1995, roda dan pesawat sederhana yakni terdiri atas sebuah roda alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah alat yang dapat berputar bersama-sama. Contohnya seperti di bawah. Pesawat sederhana pada tubuh manusia tersusun atas tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dapat bergerak karena kontraksi dan relaksi otot. Tulang-tulang penyusun tubuh manusia dihubungkan oleh sendi. Adanya sendi memungkinkan tulang dapat bergerak bebas sesuai dengan struktur sendi. Kekuatan gerak tulang memiliki cara kerja seperti tuas. Menurut Hartono 2007, kerja otot manusia bekerja memenuhi prinsip kerja 3 kelas. A. Tipe pertama, saat menggerakkan kepala ke belakang, di sini koluma vertebra bertindak sebagai fulcrum titik tumpu, berat kepala sebagai resistance gaya berat, dan kontraksi otot-otot ekstensor leher sebagai penghasil gaya. Tuas tipe kedua yaitu pada gerakan menaikkan tumit berjinjit, berat seluruh tubuh yang berpusat di tengah kaki bertindak sebagai gaya berat. Ujung kaki bertindak sebagai fulcrum, sedangkan gastrocnemius bertindak sebagai penghasil gaya kuas. C. Tuas tipe ketiga, saat mengangkat beban dengan menggunakan sendi siku, di sini beban berfungsi sebagai gaya berat, sendi siku berfungsi sebagai fulcrum, sedangkan otot flexor siku bertindak sebagai penghasil gaya kuasa. Gambarnya seperti di bawah. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.